Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Peng Zhu dan yang lainnya langsung tahu rasanya. Tidak heran pasukan dari kedalaman langit berbintang tiba, tetapi mereka tidak membunuh mereka secara langsung, tetapi membuat ancaman untuk memaksa Anda mengambil inisiatif untuk membunuh Tuan Su. Peng Zhu tiba-tiba berkata, ternyata ketergantungan terbesar mereka tidak dapat benar-benar datang ke Great Wilderness. Ada kerajaan-kerajaan, dan dia memang bisa memasuki gurun besar, tapi dia hanya bisa menekan wilayahnya. Bisakah menindas Realm King setelah Realm? Apakah masih bisa disebut Realm King? Meskipun barang antik tua lainnya tampak khusyuk seperti sebelumnya, mereka akhirnya lega. Sebelumnya, mereka semua merasa tidak berdaya, bahkan tidak berdaya dan putus asa. Namun, menurut saya, itu tidak bisa dianggap enteng. Yueyin Yaozu berkata, pihak lain telah mengatakan dengan kasar, jika kamu tidak menundukkan kepala, kamu akan memotong semua orang dan pasukan yang terkait denganmu, dengan barisan mereka, Ruati Tudo jadi harus menyebabkan bencana yang tidak terduga. Ya, dalam pertempuran terakhir melawan penjahit, klon Dao penjahit jauh lebih menakutkan daripada alam kaisar, dan bahkan Taoisme King Tang jauh melampaui level alam kaisar. Semua ini adalah dikutuk, dan pasti ada keberadaan serupa di antara musuh-musuh yang memasuki gurun besar. Peng Zhu menganalisis. Barang antik di sini telah melalui bertahun-tahun pasang surut dan pertempuran, dan dengan cepat menganalisis seluruh situasi satu persatu. Pada akhirnya, semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Bahkan jika raja kerajaan itu ada, mereka tidak dapat benar-benar datang ke gurun besar. Tapi dengan barisan mereka kali ini, masih cukup untuk dengan mudah menumbangkan seluruh dunia liar. Dan agar Su Yi menang, harapannya tipis. Hasil seperti itu membuat hati semua orang menjadi berat kembali. Di samping, penasihat yang sudah lama terdiam melihat ini dan tidak bisa menahan untuk tidak mencibir. Dan memarahi Lao Su karena menjadi anjing? Saat badai ini datang, kalian akan menjadi anjing atau anjing mati. Hanya memikirkan hal ini, tubuh konsultan Tian membeku, dan dia memperhatikan tatapan Su Yi. Kembalilah dan beritahu mereka bahwa dalam 10 hari, aku, Su Xuan, akan membuat janji untuk pergi ke Istana Setan Debu Merah dan membiarkan mereka mencuci leher mereka dan menunggu. Su Yi berbicara dengan acuh tak acuh, kata-katanya nyaring dan tegas. Peng Zhu dan yang lainnya terkejut dengan arti kata-kata Su Yi. Mereka akan lebih meyakinkan ketika Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, saya telah mengambil keputusan, tidak perlu dibujuk. Konsultan itu tercengang, seolah tidak percaya, dan berkata, kamu, benarkah? Dia curiga Su Xuanjun gila? Su Yi melirik penasihat Tian dan berkata, tentu saja, aku secara pribadi akan menguburmu di Istana Setan Merah. Tubuh konsultan Tian membeku, dan dia mencibir, kalau begitu aku benar-benar harus menunggu dan melihat. Su Yi berkata, kamu bisa keluar. Penasihat telah tiada. Su Yi sedikit mengernyit, aku akan melepaskanmu. Paru-paru konsultan hampir meledak, pipinya memerah, dan dia berkata, Su Xuanjun, membunuh orang hanyalah anggukan, kamu. Dentang. Nyanyian pedang bergema. Niat membunuh muncul di mata Su Yi. Konsultan itu sangat ketakutan, dia meringkuk seperti bola, di depan semua orang. Keluar. Haha. Keren. Saya telah merekam adegan ini di slip batu giok, dan saya akan meluangkan waktu untuk mempublikasikannya, sehingga dunia dapat melihatnya dengan baik. Kebajikan macam apa sesepuh tertinggi ini? Istana Setan Debu Merah? Peng Zhu dan yang lainnya semuanya menghina. Su Xuanjun, tunggu aku. Di luar gua Taixuan, terdengar raungan kesal dari sang penasihat. Sayangnya, Su Yi tidak peduli sama sekali. Monster tua Su, karena kamu telah membuat keputusan, aku tidak akan membujukku lagi. Kami akan menemanimu jalan-jalan. Mendengarkan pavilion Tao, Peng Zhu berkata dengan sungguh-sungguh. Barang antik lainnya saling memandang dan mengangguk. Su Yi tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan senyum, kalian orang tua, kalian semua seperti sekarat dengan kemurahan hati, jadi kalian tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat keributan. Meskipun dia mengatakan itu,
ada kehangatan di hatinya. Melihat ke seluruh dunia, dia tahu bahwa Su Xuanjun telah mengalami bencana yang begitu dahsyat. Tapi Peng Zhu dan yang lainnya memilih untuk berdiri di sisi Su Xuanjun. Sungguh merepotkan, kami tidak tega membunuhmu sendirian. Tianzu Poison Emperor tidak memiliki jalan napas yang baik. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, kirim kematian? Belum tentu, kali ini aku tidak membunuh sungai kegembiraan yang berdarah. Bagaimana aku bisa membiarkan orang-orang itu di kedalaman langit berbintang tahu bahwa aku, Su Xuanjun, tidak mudah dipusingkan? Peng Zhu dan yang lainnya tampak rumit, dengan kekaguman dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Ini Su Xuanjun. Saya selalu kuat, bahkan dalam menghadapi bencana, tulang belakang saya tidak akan remuk, dan kepala saya tidak akan tertunduk. Su Yi tertawa dan bercanda, kamu bisa menonton kesenangan ketika saatnya tiba, aku tidak ingin kamu terbebani. Peng Zhu dan yang lainnya tertawa marah dan memarahi Su Yi karena meremehkan orang lain. Sebenarnya, mereka semua tahu bahwa alasan Su Yi mengatakan ini adalah karena dia tidak ingin mereka terlibat dalam badai ini. Mereka adalah teman lama selama bertahun-tahun, siapa yang tidak bisa mengetahui temperamen satu sama lain? Sudah diselesaikan. Su Yi melirik semua orang, pada saat itu, bahkan jika aku, Su Xuanjun, mati dalam pertempuran, jangan campur. Peng Zhu dan yang lainnya terdiam. Untuk waktu yang lama, di bawah tatapan Su Yi, mereka mengangguk. Su Yi tiba-tiba tertawa. Kali ini, dia tampak acuh tak acuh dan tenang. Tetapi sebenarnya dia sangat marah dan benar-benar tergerak untuk membunuh. Alasannya sangat sederhana, raksasa di kedalaman langit berbintang itu mengancam kekuatan di sekitarnya dan mengancam akan membunuh mereka semua. Ini benar-benar melanggar dasar Su Yi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini kali ini? Su Yi bertanya. Sebelum Wang melaporkan bahwa Peng Zhu dan yang lainnya datang ke sini untuk membahas hal-hal penting. Peng Zhu memiliki ekspresi muram di alisnya dan berkata, ini juga terkait dengan raksasa kekuatan bintang itu. Mereka telah mengirim orang untuk menghubungi kami orang tua dan menetapkan persyaratan untuk kami. Memilih untuk menyerah, bertindak sebagai antek mereka, dan mengumpulkan harta misterius untuk mereka. Orang dan kekuatan. Jika mereka menolak, mereka akan dianggap sebagai musuh dan dihancurkan. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yi menyadari bahwa raksasa di kedalaman langit berbintang sudah mulai beraksi. Ini membuat niat membunuh di hatinya semakin berkobar. Tidak diragukan lagi, dalam kasus Huaxinzai, Sekte Dewa Galaksi, Paviliun Jiutian, Taiyi Daomen bergabung, dan memimpin ratusan pasukan bintang untuk menyerang dunia liar, harus ada penjodohan dan kerjasama penjahit api. Demikian pula, dalam aksi para raksasa kekuatan bintang ini, harus ada tata letak penjahit. Jangan khawatir, Pak Su, saya tidak berjanji pada mereka. Yue Yin Yaozu berkata, tidak, kamu dapat memilih untuk bersama mereka sementara. Setelah aku menghancurkan mereka, tidak perlu melakukannya. Su Yi berkata dengan santai. Dia menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja, Peng Zhu dan yang lainnya menghela nafas dalam hati, sulit untuk percaya pada keputusan Su Yi. Lagi pula, kali ini lawannya terlalu menakutkan. Setelah jamuan makan selesai, Peng Zhu dan yang lainnya pergi. Su Yi memanggil Jingxing dan Wang ke sisinya. Mengatur. Su Yi mengeluarkan benih cangking dan menyerahkannya kepada Jingxing. Jingxing, kamu akan menyimpan benih cangking ini, ketika aku pergi, kamu dan Wang Ke akan menggunakan cangking de benih mengambil Ling Sui dan mereka meninggalkan Taixuan Dongtian terlebih dahulu dan pergi ke daerah terlarang Xianyun untuk berlindung. Berbicara, Su Yi mengeluarkan slip batu giok, dan memperingatkan dengan suara hangat, ini berisi peta rahasia, yang merupakan tempat rahasia berbahaya di area luar Immortal Valen Forbidden. Area, jalan, ikuti saja jalan ini tanpa takut akan bahaya. Omong-omong, Wang Ke ingat untuk kembali ke keluarga Wang Anda di Zhongzhou, buat pengaturan terlebih dahulu, dan yang terbaik adalah membawa keluarga Wang Anda pergi bersama. Jingxing dan Wang Ke gemetar di hati mereka, dan keduanya menyadari ada sesuatu yang salah. Guru, tidak peduli bahaya apa yang dia temui di masa lalu, dia tenang dan bahkan tidak peduli sama sekali.
Tapi sekarang jelas berbeda. Dan membuat Master harus merencanakan dan mempersiapkan terlebih dahulu, orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya badai dari kedalaman langit berbintang ini. Bersiaplah untuk hari hujan dan bersiaplah. Ketika saya bereinkarnasi dengan tergesa-gesa, saya meninggalkan banyak bahaya tersembunyi. Kali ini, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Su Yi melihat kekhawatiran di hati kedua murid itu sekilas, dan berkata dengan santai, musuh-musuh itu tidak perlu khawatir, yang aku khawatirkan hanyalah kamu. Guru, ini semua karena ketidakmampuan muridnya. Jingxing menundukkan kepalanya dengan nada sedih. Burung raja juga sangat tidak nyaman. Tidak kompeten? Su Yi tertawa, kamu adalah murid Su Xuanjunku, siapa yang berani mengatakan bahwa kamu tidak kompeten? Cepat atau lambat, kamu akan dapat membuktikan Dao dan ada di alam kerajaan, jauh dari sebanding dengan biksu lain di dunia. Berbicara, dia mengingat satu hal dan berkata, ingat, jika ada bahaya yang tidak dapat diubah, hancurkan jimat mayat hidup itu. Murid mematuhi perintah guru. Jingxing dan Wang Ke memberi hormat. Badai di kedalaman langit berbintang akan datang. Berita dengan cepat menyebar ke seluruh Great Wilderness, menyebabkan sensasi di dunia. Sudah berapa lama sejak pertempuran Taixuan Dongtian, dan para raksasa di kedalaman langit berbintang itu telah kembali? Seseorang gemetar. Ratusan pasukan, sejumlah besar kekuatan. Barisan seperti itu, saya khawatir itu dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia liar. Seseorang merasakan tekanan. Sudah berakhir, balas dendam terhadap Tuan Su akan datang. Seseorang tersesat. Menghadapi badai yang begitu mengerikan, bagaimana Master Pedang Xuanjun harus menghadapi bencana ini? Ada spekulasi. Segera, sebuah pesan keluar. Raksasa besar di langit berbintang mengeluarkan dekret, memerintahkan Master Pedang Xuanjun untuk berlutut di depan Istana Setan Debu Merah dalam waktu 10 hari dan menundukkan kepalanya untuk menebus dosa-dosanya. Jika tidak, semua orang dan kekuatan yang terkait dengan Master Pedang Xuanjun di dunia akan terputus. Tiba-tiba, berita ini seperti badai yang mengamuk, menyebabkan kegemparan di Kyushu liar, menyebabkan kegemparan yang tak terhitung jumlahnya. Dunia sedang berubah. Dunia ini bergejolak. Setiap orang memiliki firasat bahwa pergolakan yang mengguncang dunia akan dimulai di alam liar. Kali ini, raksasa dari langit berbintang datang bersiap, dan mereka tidak menyembunyikan niat membunuh mereka terhadap Master Pedang Xuanjun. Tuan Su adalah pendekar pedang tertinggi di dunia, tetapi sekarang, dia diancam oleh orang luar itu dan diperintahkan untuk berlutut untuk menebus dosa-dosanya, benar-benar penuh kebencian. Seseorang marah. Seseorang khawatir. Sudah dapat diduga bahwa ini adalah pertempuran yang berkaitan dengan nasib Great Wilderness. Alasan mengapa para raksasa dari langit berbintang berkumpul bukan hanya untuk berurusan dengan Master Su, tetapi juga untuk menaklukkan dan mendominasi gurun besar kita. Semua jenis diskusi telah menyebabkan kegemparan di seluruh dunia. Kekuatan kultivasi yang didistribusikan di Kyushu liar benar-benar tidak dapat tenang, jadi mereka khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Ada juga banyak kekuatan yang menertawakan ini. Dia Su Xuanjun juga punya hari ini? Saya katakan sebelumnya bahwa dengan gaya arogan dan arogan Su Xuanjun, cepat atau lambat dia akan menderita kerugian besar. Lihat, pembalasan akhirnya datang. Su Xuanjun sudah mati, dia akan menundukkan kepalanya dan menyerah, atau dia hanya bisa melarikan diri, tidak ada cara ketiga. Semua akan dihancurkan, dan terlihat akan menundukkan kepala dan bertahan. Su Xuanjun sangat disayangkan, setelah reinkarnasinya, jika dia bisa tidur sebentar, dia tidak akan menyebabkan bencana seperti itu. Paviliun Jiutian dan raksasa langit berbintang lainnya akhirnya menyebabkan bencana. Sama seperti dunia yang sensasional, sebuah pesan keluar. Master Pedang Xuanjun menyatakan bahwa dalam 10 hari, dia secara pribadi akan bunuh diri ke Istana Setan Debu Merah, sehingga musuh dari kedalaman langit berbintang akan mencuci lehernya dan menunggu. Satu batu menciptakan 1000 gelombang. Apakah Master Pedang Xuanjun gila? Satu orang ingin mengambil ratusan kekuatan dari kedalaman langit berbintang? Apa bedanya ini dengan bunuh diri? Raksasa langit berbintang dipersiapkan kali ini, tetapi Tuan Su sangat provokatif,
yang sangat tidak bijaksana. Apa yang Tuan Su pikirkan? Mengapa dia begitu gila? Tampaknya Tuan Su tidak punya tempat untuk pergi. Kalau tidak, dia pasti tidak akan pergi berperang karena mengetahui bahwa dia belum mati. Dunia ini begitu bodoh, bagaimana Anda tahu watak dan kesombongan sesama Taoisu? Tidak apa-apa untuk hidup menuju kematian atau tidak khawatir tentang hidup dan mati. Karena dia membuat keputusan seperti itu, aku akan pergi bersamanya. Xiao Zitian, penguasa Yanxin keluar dari retret. Sayangnya, aku tahu bahwa kakak Su akan membuat pilihan seperti itu. Orang seperti dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya bahkan jika dia mati. Bliss Demon Land, Kaisar Iblis Tianyao berbisik pelan. Pada hari itu, leluhur iblis dunia meninggalkan sekte tersebut. Peng Zhu, Yue Yin Yaozu dan barang antik lama lainnya telah lama mengetahui keputusan Su Yi. Mereka semua mengatur pemakaman, dan memutuskan untuk menemani Su Yi. Memang benar mereka berjanji pada Su Yi bahwa mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran ini. Anda bisa. Siapa yang benar-benar akan bertahan? Dunia ini sensasional, dan semua mata tertuju pada Istana Debu Merah. Menunggu badai yang mengejutkan itu terjadi. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan orang lain, persiapan Su Yi yang gemetar dan rajin berbeda. Pada periode berikutnya, Su Yi sangat santai dan nyaman. Selain berlatih setiap hari, saya menghabiskan waktu bersama Wen Lingsui, Cha Jin, Wen Xinzhao, dan lainnya. Atau berpesta, atau bermain, atau mencicipi keindahan gunung dan sungai, atau membuat teh dengan Panasonic, dan berbicara dengan bulan, sangat bahagia. Di malam hari, saya juga akan mengunjungi jalan bersama Cha Jin untuk bertukar pengalaman berkultivasi ganda. Hanya saja Su Yi Daoxing menjadi terlalu kuat, dan brokat teh jelas terlalu berat untuk ditanggung. Untungnya, King Wan telah pulih, dan garis 2 orang yang asli menjadi garis 3 orang. Akibatnya, rasanya berbeda. Saudara Su Yi, apakah kamu benar-benar tidak khawatir sama sekali? Pada hari ini, Su Yi dan Wen Lingsui sedang arung jeram di Danau Bihu, menikmati pemandangan danau dan pegunungan. Su Yi berbaring malas di atas kapal, dengan kepala bersandar di lengannya, sikapnya sangat nyaman. Khawatir akan berguna? Su Yi linglung. Wen Lingsui terdiam. Su Yi tersenyum dan berkata, setiap kali ada ketenangan dalam peristiwa besar, saya tidak tahu berapa banyak biksu di dunia ini yang menunggu untuk melihat saya tertawa, berpikir bahwa saya gila dan ditakdirkan untuk mati dan tidak hidup. Tetapi jika saya benar-benar seburuk yang mereka katakan, bagaimana mungkin pedang itu dapat menekan Great Wilderness selama bertahun-tahun? Ada sedikit ketidakberdayaan dan sedikit kebanggaan dalam nada suaranya. Kali ini berbeda. Wen Lingsui dengan serius mengoreksi, musuh-musuh itu semua berasal dari kedalaman langit berbintang, dan mereka sudah dipersiapkan dengan baik. Saudara Su Yi, Anda tidak boleh menganggapnya enteng. Su Yi bisa merasakan kekhawatiran gadis itu dari lubuk hatinya, jadi dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, aku mengerti. Ketika bersiap untuk turun dan kembali, Wen Lingsui tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, Saudara Su Yi, saya juga membayangkan teh brokat. Seperti adikku, Om. Berbicara, wajah gadis itu yang cantik dan lembut memerah, sepasang tangan giok terpelintir dengan gugup, dan suaranya menjadi terbata-bata. Dia dimakamkan di dadanya. Kecantikannya adalah semacam vitalitas yang kuat, cantik dan menawan. Su Yi terkejut, mengangkat tangannya dan menepuk dahi Wen Lingsui, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu setiap hari, otak kecil? Wen Lingsui kesakitan, mengangkat tangannya untuk menggosok dahinya, menyipitkan mata ke arah Su Yi seperti dia marah, dan berkata, aku. Akhirnya berani. Gadis itu penuh amarah. Su Yi bukan pria terhormat atau orang yang bertele-tele, bagaimana mungkin dia tidak melihat kasih sayang yang meluap dari gadis itu? Belum lagi, Wen Lingsui sangat indah dan mengharukan. Bahkan sosoknya proporsional dan anggun. Jika Anda tidak keberatan, itu bukan laki-laki. Namun, perasaan Su Yi terhadap Wen Lingsui agak halus. Lagi pula, dia dulu memperlakukan satu sama lain sebagai adik perempuannya yang harus dijaga dan disayangi.
Meskipun dia memiliki nafsu di dalam hatinya, itu jauh dari titik di mana kelinci bisa makan rumput di samping sarang. Kamu berbeda dari Cha Jin, dan kamu juga berbeda dari King Wan. Sui tersenyum dan mencubit wajah cemberut gadis itu, dan berkata, jika ada kesempatan di masa depan, biarkan aku mengambil inisiatif. Hah? Sikap gadis itu sedikit tidak wajar, itu adalah perasaan gadis pemalu. Coba tebak. Sui tidak bisa menahan tawa, meletakkan tangannya di punggungnya, dan melangkah pergi. Di belakang, gadis itu bertanya dari kejauhan, kalau begitu katakan padaku, kapan akan ada kesempatan? Sui menoleh, dan melihat seorang gadis di samping danau, sosok anggun, indah dan mempesona di bawah danau dan langit. Makanan enak, tentu saja tidak bisa ditelan utuh, tunggu saja. Sui tersenyum dan melambai. Wen Lingsue menyesap, wajahnya yang lembut memerah, matanya yang cerah malu, tetapi hatinya sangat bahagia. Setelah setengah suara, gadis itu menghela nafas panjang, mengulurkan tangan dan menepuk pipinya yang panas, bergumam, baru saja, aku benar-benar malu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Fajar menyingsing. Hari ke-10 akan datang, dan pertempuran yang menentukan akan datang. 10 hari ini sangat sulit bagi para biksu di dunia liar. Badai yang belum pernah terjadi sebelumnya, terkait dengan nasib dunia budidaya liar, akan dimulai. Siapa yang tidak gelisah dan gugup? Dalam 10 hari ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menganalisis tren pertempuran ini. Kesimpulan yang dapat ditarik semuanya sangat mirip, yaitu, Master Pedang Xuanjun hampir tidak memiliki harapan untuk menang. Ini menyayat hati, bahkan kesedihan dan ketidakberdayaan yang tak bisa dijelaskan. Semua orang dapat melihat bahwa raksasa langit berbintang melakukan pertempuran besar kali ini, hanya untuk demonstrasi. 10 hari ini, pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh dunia telah berangkat ke Istana Debu Merah. Barang antik tua yang sudah lama tidak terlihat di dunia, raksasa tak tertandingi yang telah pensiun selama bertahun-tahun, dan para pemimpin Tao top dunia, semuanya datang sendiri. Di mata dunia, gerakan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar perhatian yang diterima badai ini. Di mata beberapa orang tua, mereka merasakan dingin dan kesedihan dari hati. Mengapa pembangkit tenaga listrik teratas di Great Wilderness berdiri? Tanpa dia, itu berarti pembangkit tenaga listrik ini juga merasakan tekanan besar dan khawatir tentang pertempuran yang memengaruhi nasib dunia liar ini. Ini juga cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlalu percaya pada Master Pedang Xuanjun. Perbatasan Gurun Besar Lingzhu. Bintang jatuh. Wanliu Sensan, gunung terkenal dan tanah terberkati yang mengambang dan tenggelam di lautan bintang jatuh, telah dikendalikan oleh Istana Sihir Debu Merah sejak zaman kuno. Tempat ini juga merupakan istana leluhur Istana Setan Merah. Jatuh di langit di atas lautan bintang, Anda bisa melampaui langit berbintang. Yang kuat dari pasukan teratas semuanya memasuki laut bintang jatuh dan berdiri jauh dari gunung Myriad Streams. Sekilas, ada biksu di mana-mana di wilayah laut ini. Hari ini adalah hari perang. Di pagi hari, hanya saja suasana di arena itu luar biasa kusam dan sepi. Semua orang menunggu dan menantikannya. Tiba-tiba, sebuah perahu datar datang dari laut yang jauh. Di atas perahu, berdiri sosok tinggi. Tiba-tiba terjadi keributan di lapangan, menarik perhatian. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.